Ah! Mas, terbang mas. Pada keluar mas. Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar mas. Mas Arya. Ih. Apa ya namanya ya? Benteng atau apa ini mas? Allah Akbar. Mas, mau jalan sepanjang jauh apa lagi? Ya, pokoknya kita telusuri saja jalan ini lah. Ada pertigaan nih. Ini juga jalan sering dilewati nih, Fik. Cuman Kameranya udah nyala mas. Hah? Kameranya udah nyala. Cuman gini loh, yang anehnya ini kita berjalan siang tapi tidak melihat satu orang pun tuh. Iya, aktivitas manusia di sini itu nggak ada. Padahal ini lidik ya. Tuh pemandangannya lur, tuh. Ini ada gubuk itu, gubuk apa ya? Hah? Gubuk apa kira-kira ya? Oh iya. Nggak tahu mas. Kayak WC ya. WC. Iya, itu yang satu. Tempat wisata mas. Bukan. Yang baru hadir bisa bantu share dulu lur. Jangan lupa berikan hype nanti setelah video ini selesai ya. Kita lagi perjalanan, entah ini mau kemana ya mas. Betul. Syahdu banget sih, tapi serem. Mau nginjak awas mas. Nginjak apa? Sosok kecil-kecil banget dari malam loh. Ini kemana ini? Serem. Coba masuk apa? Assalamualaikum. Punten. Aduh. Apa itu? Nggak tahu mas. Jurang. Tinggi mas, awas. Jurang. Perkotaan jauh banget mas. Iya. Wah. Zoom ya coba ya lur. Set. Nah itu baru ada pemukiman tuh. Masya Allah. Oke sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjalan di siang hari, namun dari tadi kita belum menemukan informasi apa-apa dan belum melihat kemunculan atau perwujudan dari sosok-sosok yang kita temui ya Mas Topik. Benar. Karena memang ukurannya kecil, tapi jangan salah lur,
Walaupun ukurannya kecil, tapi kekuatan mereka sangat luar biasa. Apa kita nanti ke arah sana dulu? Ayo. Ya, Ini gimana? matikan dulu aja nggak apa-apa. Ini Lagi. Bu, Dolan, Bu. motor-motoran. Nggih, monggo, Bu. Kayak Pak Mandor, kayak Pak Mantri. Boten. Permisi nggih, Pak. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Malas apa, Pak? Hmm. Mas. Ada yang aneh nggak sih? Mandel hilang. Hilang, Mas. Yakin. Kok bisa? Ya, Mas, baik. Wah, ngambok. Dari tadi kita nggak nemuin orang sama sekali loh. Tiba-tiba lewat di depan kita dengan sangat sopan sekali, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Siapa panjenengan? Abid. Wayu, Pak. Eh, mohon maaf Tuan. Ada apa? Sepertinya tadi sempat Ditanyain Apa malah. Ah! Wih, Mas, terbang Mas. Allah Akbar. Ih. Hei, jangan kabur. Itu Mas. Wah. Allah Akbar. Kenapa kau lari-lari ya? Kau terbang. Apa maksudmu? Hati Mas Sopik. Kau Pak Allah Akbar. Mas. Siang-siang saja kau berani mengeluarkan kekuatan seperti itu. Memangnya kau tidak merasakan panas apa bagaimana? Wah. Ah. Wah. Bismillah. Tunduk kau makhluk. Aduh. Diam kau. Siapa yang menyuruhmu untuk menghalangi kami? Kenapa kau tadi tiba-tiba seolah menjadi manusia yang sedang berkebun dan kau lewat? Pastinya kau sedang memata-matai kami, bukan? Lebih baik kau sudahilah perbuatanmu. Benar. Kita tidak ada urusan denganmu. Kita hanya sedang menjalankan tugas. Namun jika kau adalah suruhan dari mereka yang memang sedang mengincar madu astana, mohon maaf sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Siapa benar Mas? Berarti kita putar balik saja dulu. Kita cari jalur yang berbeda lagi. Oke. Soalnya jalur ini memang di sini banyak sekali lur.
ya Mas Topik. Benar, banyak banget. Persimpangannya itu banyak tuh. Oke, kita nanti lanjut lagi. Oke, Mas. Mas. Allah Akbar. Diam. Kecil banget, Mas. Tapi nggak ada makhluknya apa ya? Mas. Pada keluar, Mas. Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, Mas. Mas Arya. Hilang, Pik. Iya. Tadi keluar, Mas. Untung aja ngenain kamu, Mas. Aman? Ini aneh nih, Lur. Mereka memiliki kerajaan kecil, tapi mereka selalu menyerang kita dengan cara seperti ini. Dan kerajaannya juga hilang, loh. Iya. Diboyong apa bagaimana, yuk? Gak tahu, Mas. Shh, diam. Coba cek dulu, cek. Allah Akbar, Mas Arya. Allah. Makhluk gunung apa ini? Allah Akbar. Serem banget, Mas. Assalamualaikum. Kenapa ketika kita memergoki makhluk kecil, sosok besar selalu muncul, Mas Topik? Nggak tahu, Mas. Atau mungkin penjaga atau apa? Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba muncul di hadapan kami? Siapa yang mengganggu kita? Hanya sedang melihat saja. Bahkan kita melihat pun tidak sengaja. Hah? Disuruh pergi, Mas. Kau tidak usah mengusir kami. Atau jangan-jangan kau memang makhluk suruhan juga? Pegang, Mas. Katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tadi mengatakan kami untuk pergi dari tempat ini. Berarti sudah jelas. Lantas, belum pergi juga dirimu. Kami tidak, Jika memang dirimu merasa kuat, kami tidak akan pergi sebelum semuanya selesai. Apalagi kami sudah dimintai tolong oleh makhluk dari suku Kancil. tidak perlu ada yang diselesaikan, manusia. Tidak perlu ada yang diselesaikan. Jika memang tidak perlu ada yang diselesaikan, kenapa kalian merencanakan suatu kejahatan? Berarti sama halnya itu harus kita selesaikan. Namun kita berbeda. Ini dunia kami, bukan dunia kalian. Ya, saya tahu. Diriku sudah memperingatkan. Jadi, diriku minta pergilah kalian. Tidak, kami tidak akan pergi terlebih dahulu. Yusuf. Siapa yang menyuruhmu? Saya tidak mau panjang lebar denganmu. Katakan saja. Diriku tidak akan mengatakannya. Yang jelas, diriku penjaga. Dan Penjaga apa? menghalangi dari bangsa lain. Apalagi seperti kalian. Manusia yang penuh dengan dosa. Ya, kami memang penuh dengan dosa. Tapi dengan dosa itulah kami memperbaiki diri. Allah Akbar.
Sudahlah, saya tidak ada urusan denganmu. Sakal Al-Arsi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insot. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini maksudnya ini bisa hilang loh. Atau memang sengaja ditutup oleh mereka, Mas? Itu sudah pasti Mas Topik. Allah Akbar. Ini kita kalau menjelajahi hutan ini sangat-sangat memakan waktu sangat lama Mas Topik. Allahu Akbar. Bagaimana? Ini kalau kita menjelajahi hutan, mengelilingi ini semua, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Benar. Baiknya gimana, Mas? Jenengan yang lebih paham situasi dan keadaan yang di sini, Mas. Tapi tetap Mas Topik, kita harus tetap berjalan. Cuman Lebih pintasnya gimana gitu? kita tetap apa? Seperti rencana kita berjalannya tetap harus pelan-pelan. Baik. Karena yang kita hadapi ini tidak terlihat Mas Topik. Dan saya yakin makhluk-makhluk yang tadi muncul itu memang dia adalah suruhan yang memang Minum, Mas. apa namanya untuk menghalangi kita gitu. Allah Akbar. Oke Lur, nanti sambung lagi nggih. Kita akan coba cari jalan lagi. Istirahat udah cukup lumayan lama, tapi kok masih capek banget, Mas? Sama. Ah. Kita udah naik turun ini. Ada apa, Mas? Ah, Ada apa? nggak ada apa-apa. Capek tapi. Iya sih. Di bawah ada jalan lagi apa ya? Siapa lagi Lur yang udah pada hadir ini? Tapi saya nggak bisa nyapa ya. Hah? Apa, Mas? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Kafaya Isot. Allah. Perempuan. Itu cantik banget loh. Ya, Mas. Kayak ketakutan, Pik. Iya. Kenapa, Mbak Tuan siapa? Kau seperti ketakutan. Kenapa? Jangan takut, jangan takut. Ampun. Jangan takut. Jangan takut. Kalian siapa? Kami hanya seorang pejalan. Sebenarnya ada apa? Kenapa panjenengan seperti ketakutan seperti itu? Saya sedang dikejar Dikejar oleh siapa? oleh makhluk. Makhluk. Dikejar kenapa? Mereka sangat menyeramkan. Mohon maaf, memangnya jenengan itu dari golongan mana? Diriku dari suku Kancil. Allah Akbar. Berarti Ampun, jenengan Tuan. kami tidak akan menyakiti panjenengan. Berarti kamu ini sedang dikejar-kejar untuk dijadikan apa? Tawanan. Tawanan. Iya. Karena mereka sangat menginginkan madu dari suku kami. Arahnya di mana makhluknya? Baiklah. Begini saja. Untuk saat ini kau ikut dengan kami terlebih dahulu. Nanti kami serahkan ke Tuan Badri. Kau pasti mengenalnya. Tentu saja, Tuan. Baiklah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa, Mas? Itu dari suku Kancil. Cantik banget ya. Iya. Katanya dia lagi dikejar-kejar makhluk. Mau dibuat tawanan. Allah Akbar. Berarti sudah jelas ini kayaknya dari makhluk-makhluk yang memang merencanakan ini semua. Iya benar. Gimana? Yuk kita lanjut yuk. Ayo. Nyalakan Mas Topik. Udah, Mas. Saya merasakan energinya itu mengarah ke sini loh. Energinya mengarah ke sini. Ih, tempatnya seperti ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tampakkan wujudmu makhluk. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapakah panjenengan? Apakah panjenengan yang sedang mengejar salah satu makhluk wanita? Kenapa kau melakukan hal sericik itu, ya Mas Topik? Benar. Menyandra, mencari sandra, mencari tawanan untuk dijadikan apa? Katakan. Allah Akbar. Kenapa, Tuan? Dengan Itu sepertinya- semua bukan urusanmu. Tentu saja urusan dengan kami. Apalagi salah satu petinggi dari suku Kancil sudah bertemu kami. Memangnya apa hubungan kalian dengan suku itu? Untuk saya pribadi tidak mengetahui. Yang jelas ada salah satu ramalan yang akhirnya menemukan saudara saya dengan suku Kancil, Tuan. Nah, apa yang jenengan lakukan sebetulnya untuk menculik putri dari suku Kancil?
kami akan satu persatu membuat mereka kelimpungan. Wah, langsung jujur Lur, ini lebih mudah nih. Kenapa memangnya? Diriku tidak pernah bertele-tele. Oke, baik. Namun kami akan menghalangi itu semua Tuan. Berani sekali kau mengatakan seperti itu. Ingin menghalangi ini semua. Tentu saja kami berani. Ini adalah salah satu perintah dari Tuan Guru kami. Untuk Mungkin menolong. untuk saat ini kau masih bisa mengatakan hal seperti itu. Namun, jika sudah tiba waktunya, kau akan merasakan sesuatu yang belum pernah kau rasakan. Kau ingin tahu apa itu? Apa? Suatu kematian yang hanya datang satu kali. Ingat itu baik-baik manusia. Allah Akbar, kabur. Aduh. Mana? Kabur ya? Iya Mas. Nggak apa-apa. Biarkan dia kabur. Biarkan dia mengadu ke bosnya, nggak apa-apa. Agar kita lebih mudah untuk mencarinya. Bener. Cuman ini jujur tempatnya Lur masa loh. Ini jalan ya, ada 3 Lur. Di sana itu ada, di atas ada yang Mas Topik. Bener. Jadi kita harus telusuri satu persatu ini untuk mencari informasi. Nggak tahu sampai memakan waktu berapa lama, yang penting kita bereskan lah. Bener Seperti Mas, itu. kita harus selesaikan semuanya Mas. Yuk. Ayo. Ini matiin dulu ya. Ya. Aduh. Ih, burung cantik banget Mas. Hah? Kalau tempatnya sih lumayan indah ini. Lumayan. Cuma ya jalannya itu Panasnya. Nah, kayak mending ya Mas, ngene Mas. itu udah berjalan berapa kilo ini Mas Taufik? Jauh banget Mas. Ini ada persimpangan lagi nih. Sini dulu. Ini kita nyalakan bok Mas Taufik. Udah Mas. Bok takut ada sesuatu hal Lur. Soalnya kadang-kadang tidak terlihat gitu loh. Benar. Kayak kemarin tiba-tiba di belakang kita. Gitu loh. Itu burung apa yuk? Hitam apa?
Sri gunting mungkin mas, hitam. Jadi kayak gunting buntutnya itu loh. Apa namanya? Ekornya. Sri Gunting Iya. namanya. Bukan Sri Kandi. Bukan. Sri Kandi perempuan mas. Takut tembok ini loh. Jalan lagi nih. Tuh, apa yang saya bilang tuh? Jalan lagi Banyak loh. banget tuh. Di persimpangan. Ini agak gede. Ada apa mas? Kok diem mas? Saya merasakan hal yang sangat berbeda, Mas Topik. Saya merasakan seperti ada yang sedang mengawasi kita dari arah sana, Mas Topik. Jauh mas. Jauh. Tapi di depan sana, yang dekat pohon pinus yang paling ujung itu, di situ ada suatu gerbang. Bukan gerbang sih, ya saya katakan gerbang, tapi di situ ada bentengnya itu loh. Oh. Kita mau ke sana apa bagaimana? Jangan. Jangan. Ini suatu pancingan, Mas Topik. Oke. Kita lebih baik nanti kita putar lagi jalan yang tadi di atas atau yang tadi di sana. Kita putar lagi lewat ke arah sana, coba. Ayo. Bukan kita takut ya lur, tapi kita menghindari hal-hal yang apa namanya, Ranjol lah ya. iyalah intinya ya mungkin kita bisa menghadapi lah dengan segenap yang kita miliki, tapi kita juga harus bisa seperti mereka, Mas Topik. Bisa apa sih namanya, sampah selipat gitu. Biar mereka juga kecewa kita. Iya. Jadi gitu. Nah itu dia. Oke, nanti kita apa ini? Apa? Bukan. Nanti lanjut lagi. Oke mas. Saya merasakan ada hawa yang sangat. Dari mana mas? Allah. Akbar. Assalamualaikum Tuan. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan. Ada kabar apa sampai jenengan menghampiri kami? Duduklah terlebih dahulu. Oke. Kedatanganku menemui kalian, ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan. Allahu Akbar. Apa itu Tuan? Sebelumnya, perkenalkan, diriku adalah Masyhuri. Allah Akbar. Diriku diutus langsung dari langit untuk menyampaikan kabar kepada kalian, Allah Akbar. yang dimana kalianlah yang telah diamanahkan suatu pusaka, yaitu Syakal Al-Arsy. Alhamdulillah benar Tuan. Namun di sini bukan akulah yang akan berbicara, namun ada sosok yang memang akan memberikan suatu petuah mengenai pusaka Syakal Al-Arsy La haula wala kepada quwwata illa billah. kalian. Jadi persiapkanlah diri kalian Allah Akbar. Baik Tuan. untuk nanti menuju ke suatu tempat agar kalian bisa bertemu dengan sosok itu. Insya Allah Tuan. Bismillah. Harus ke arah mana kami berjalan Tuan?
Kau nanti akan mengetahui dengan sendirinya. Oh baik. Allah Akbar. Dan mengenai permasalahan yang sedang kalian hadapi sekarang, Iya Tuhan. kalian lakukanlah dengan kerendahan hati kalian. Jangan terlalu memaksakan. Allah. Dan pergunakanlah syakal al-arsi jika diperlukan. Jangan selalu kau gunakan setiap saat. Insya Allah Tuhan. Karena nanti energi kalian yang akan cepat terkuras. Apalagi mengenai amanah yang sedang kalian jalankan sekarang. Itu bukanlah amanah yang mudah. Ada sesuatu hal yang besar yang harus kalian hadapi. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Namun aku belum mengetahui apakah amanah yang sedang kalian hadapi ini ada hubungannya dengan pusaka yang nantinya akan turun. Allah. Maka dari itu, siapkanlah hati kalian setiap saat. Insya Allah Tuhan. Selalu waspada Allah. setiap kali kalian melangkah di suatu tempat. Karena yang kalian hadapi bukanlah makhluk yang mudah kalian lihat. Jadi bersiaplah kalian untuk menuju ke tempat itu. Baik Tuhan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Mas Arya dengar? Kurang denger sih. Ya intinya kita akan bertemu salah satu sosok yang akan menyampaikan tentang Syakal al-Arsy Mas, katanya Mas. Siapa sih? Tidak tahu. Ini tadi ada salah satu syekh mungkin Mas. Saya tuh kalau kayak gini tuh deg-degan, Bek. Iya. Maksudnya deg-degan. Ya, kita sih tetap mempersiapkan diri, Lur. Ya entah itu dengan cara seperti apa. Yang penting kita ya bismillah lah. Cuman kadang-kadang kalau bertemu dengan sosok-sosok seperti itu, kita itu kadang tidak bisa berkata-kata ya Mas Taufik. Iya. Apalagi kita ditujukan untuk menuju ke suatu tempat yang bahkan belum pernah kita jamah ke sana gitu loh. Dan tempat itu bukan tempat yang mungkin tempat biasa, bukan gitu. Bersinggungan dengan mereka juga ya Mas. Iya, jadi seperti ini pemandangannya mungkin, tapi ada sedikit perbedaan gitu. Bener. Dari sisi pemandangan iya, namun di baliknya itu Betul. yang sangat luar biasa. Jadi gimana nih? Ayo kita lanjut ke arah mana aku. Nah tadi ikutin ngomongnya gimana tadi? Ya saya sempat tanya kita harus berjalan ke arah mana Tuhan. Terus? Nanti kamu akan mengetahui sendiri, seperti itu Mas. Yang beliau sampaikan. Ayo deh, ayo. Ayo. Ada apa Mas? Saya sih merasakan tepatnya kayaknya di sini Mas Topik. Tapi tadi beliau kan katanya di suatu tempat yang berbeda. Ya kita sih sebenarnya sudah sering melakukan hal seperti itulah. Tapi hati saya itu menunjukkan kita harus di sini. Harus di sini. Harus di sini gitu loh. Mungkin Mas Heru ada pandangan yang lebih tepat kemana kita harus melangkah. Ayo. Kalau untuk mengenai suara Mas Topik, saya itu sedikit mendengar suara dari arah kanan saya ini seperti kayak di sebelah sana. Cuman coba sini, coba. Jadi kayak arahnya dari sini. Arahnya kayak dari sini loh. Dari sekitar sini gitu.
Cuman ya nggak tahu juga nih. Tapi itu udah jauh banget, Pik. Jauh kita mas. Lebih dari berapa kilo mungkin. Pemandangannya lur. Tadinya kalau nggak salah kita nggak jauh dari bukit sana lur. Wah, kita sambil tunggu dulu. Ada sesuatu hal soalnya hati saya menunjukkan kita harus ke sini ya. Ya bismillah lah. Kita coba bismillah juga Mas Topik dengan menggunakan sakal nih. Bener. Walaupun kita tidak membawa tapi apa? Kita bisa merasakan jika kita niatnya itu untuk kebaikan. Bener banget mas. Semoga aja benar tempatnya di sini. Kita sudah dari terakhir Tuan Syekh tadi menyampaikan kepada kami kan, pada kita. Iya. Ada berapa kilo? 5 ada jalan. Lebih Bik. Lebih. Jauh banget loh. Dari bukit sebelah kiri dari kamera ini loh. Tadi loh kita loh. Iya bener. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Syakal ya Allah. Tunjukkanlah suatu kebenaran yang ada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah utusan dari langit, malaikat Nur Safil, pembawa pesan yang diizinkan untuk menyampaikan hikmah kepada mereka yang mencari jalan kebaikan dan kemaslahatan. Wahai manusia yang mendengarkan kisah ini, dengarkan dengan hati yang jernih dan pikiran yang tenang. Dalam lembaran kisah yang sedang kalian saksikan, terdapat sebuah amanah yang dikenal dengan nama pusaka Syakal Al-Arsy. Namun ketahuilah, kemuliaan pusaka itu bukan terletak pada bentuknya, bukan pula pada kemegahan namanya, melainkan pada nilai-nilai kebaikan yang dilambangkannya. Pusaka itu digambarkan sebagai lambang persatuan, kepedulian, dan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Barang siapa mendekatinya dengan hati yang baik, maka ia akan diingatkan untuk menjadi manusia yang lebih penyayang. Barang siapa menjaganya dengan niat yang tulus, maka ia akan diingatkan untuk menolong sesama. Barang siapa menghormatinya dengan penuh kebijaksanaan, maka ia akan belajar bahwa kemuliaan bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi manfaat. Wahai manusia, wahai kalian, dalam kisah-kisah para pencari hikmah, Syakal Al-Arsy sering disebut sebagai lambang penawar luka. Namun luka yang paling berat bukanlah luka pada jasad. Luka yang paling berat adalah ketika hati kehilangan harapan. Luka yang paling berat adalah ketika manusia berhenti percaya bahwa kebaikan masih ada. Dan luka yang paling berat adalah ketika manusia melupakan kasih sayang kepada sesamanya. Karena itu, pusaka ini digambarkan sebagai pengingat bahwa setiap manusia dapat menjadi penawar bagi orang lain melalui kata-kata yang baik, pertolongan yang tulus, dan perbuatan yang bermanfaat. Banyak yang mengejar kekayaan tetapi melupakan keberkahan. Banyak yang mengejar kedudukan tetapi melupakan ketenangan. Banyak yang mengejar pujian tetapi melupakan kemuliaan akhlak. Syakal Al-Arsy terdapat pelajaran bahwa rezeki yang paling indah bukanlah sekedar harta yang banyak. Rezeki yang paling indah adalah kesehatan yang terjaga. Rezeki yang paling indah adalah keluarga yang saling menyayangi.
Rezeki yang paling indah adalah hati yang selalu bersyukur. Rezeki yang paling indah adalah kemampuan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Karena itulah, siapapun yang memahami makna pusaka itu akan terdorong untuk menanam kebaikan dimanapun ia berada. Dan setiap kebaikan yang ditanam akan kembali kepada penanamnya dalam bentuk yang sering kali tidak disangka-sangka. Janganlah kalian tertarik kepada Syakal Al-Arsy karena janji kekuatan. Jangan pula karena harapan kemegahan. Dekatilah hikmahnya karena kalian ingin menjadi manusia yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena sesungguhnya manusia yang paling kaya bukanlah yang memiliki segalanya, melainkan yang mampu mensyukuri apa yang dimilikinya. Manusia yang paling kuat bukanlah yang mampu mengalahkan banyak musuh, melainkan yang mampu mengalahkan kesombongan dalam dirinya sendiri. Dan manusia yang paling mulia bukanlah yang paling banyak dipuji, melainkan yang paling banyak memberikan manfaat. Wahai manusia, apabila kalian mendengar tentang Syakal Al-Arsy dalam kisah ini, maka jadikanlah ia sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Jadikanlah ia sebagai lambang harapan, sebagai lambang kasih sayang, sebagai lambang persatuan. Karena dunia akan selalu membutuhkan lebih banyak orang yang menolong daripada orang yang meminta tolong. Dunia akan selalu membutuhkan lebih banyak orang yang memberi daripada orang yang hanya ingin menerima. Dan dunia akan selalu membutuhkan lebih banyak orang yang menebarkan cahaya daripada mereka yang memperbanyak kegelapan. Maka, peliharalah nilai-nilai yang dilambangkan oleh Syakal Al-Arsy. Sebarkanlah kebaikan, ringankanlah beban sesama, hibur mereka yang bersedih, kuatkan mereka yang lemah, dan jadikan sebab hadirnya harapan di tengah kehidupan manusia. Semoga siapapun yang mendengar hikmah ini diberikan hati yang lapang, langkah yang lurus, serta kemampuan untuk menebarkan manfaat kepada sama makhluk. Wahai manusia yang sedang mencari cahaya di tengah perjalanan hidup, dengarkanlah perkataan yang disampaikan kepadamu dengan penuh hikmah. Sesungguhnya amanah yang besar tidak pernah diberikan kepada mereka yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Amanah yang besar akan mendatangi hati yang bersedia menjadi tempat bernaung bagi harapan banyak manusia. Maka apabila engkau memegang Syakal Al-Arsy, janganlah engkau memandangnya sebagai jalan untuk meninggikan dirimu di atas manusia lain. Pandanglah ia sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki tugas untuk menjadi pembawa manfaat bagi sesama. Ketahuilah, tidak ada penjagaan yang lebih mulia daripada penjagaan dari Tuhan yang Maha Kuasa terhadap hamba-hamba yang berjalan di jalan kebaikan. Dan tidak ada pendamping yang lebih mulia daripada doa-doa yang pernah engkau bantu ketika mereka berada dalam kesulitan. Banyak orang hidup dalam ketakutan akan hari esok. Banyak orang tidur dengan hati yang gelisah. Banyak orang berjalan dengan beban yang tidak mampu mereka ceritakan kepada siapapun. Karena itulah, setiap amanah kebaikan diturunkan agar manusia saling menguatkan satu sama lain. Jadikan penyejuk bagi mereka yang sedang terbakar oleh kesedihan. Jadilah pelita bagi mereka yang sedang kehilangan arah.
Jadilah penolong bagi mereka yang tidak lagi memiliki tempat untuk bersandar. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang tidak diukur dari apa yang berhasil ia kumpulkan, melainkan dari berapa banyak hati yang menjadi lebih kuat karena kehadirannya. Wahai manusia, apabila suatu hari engkau diberi kelapangan rezeki, janganlah engkau menganggapnya sebagai hasil kekuatan dari Syakal Al-Arsy. Apabila engkau diberi kesehatan, janganlah engkau menganggapnya sebagai milikmu selamanya. Apabila engkau diberi kedudukan, janganlah engkau menggunakannya untuk menindas, sebab seluruh nikmat adalah titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Gunakanlah setiap nikmat untuk menebarkan manfaat. Gunakanlah setiap kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Gunakanlah setiap nafas untuk mendekatkan dirimu kepada kebajikan. Karena dunia ini hanyalah persinggahan yang singkat, sedangkan jejak kebaikan akan terus berjalan jauh setelah langkahmu berhenti. Wahai manusia, jangan pernah meremehkan satu perbuatan baik. Satu senyuman mampu menguatkan hati yang hampir putus asa. Satu pertolongan mampu mengubah kehidupan seseorang. Satu doa yang tulus mampu menjadi sebab datangnya pertolongan yang tidak pernah disangka. Maka, berjalanlah dengan hati yang penuh kasih. Berbicaralah dengan kata-kata yang membawa ketenangan. Dan jadilah manusia yang kehadirannya membuat orang lain merasa lebih dekat kepada harapan. Semoga setiap langkah kalian dipenuhi keberkahan. Semoga setiap niat baik kalian menemukan jalannya. Semoga setiap kebaikan yang engkau tanam tumbuh menjadi manfaat bagi banyak manusia. Dan semoga kalian termasuk golongan yang ketika namanya disebut, orang-orang mengenangnya dengan doa dan rasa syukur karena pernah menghadirkan cahaya dalam kehidupan, yaitu Syakal Al-Arsy. Wahai manusia, sesungguhnya setiap amanah yang agung selalu membawa pelajaran yang agung pula. Demikian pula Syakal Al-Arsy. Ia bukan sekedar lambang kekuatan, melainkan lambang harapan, keteguhan, dan keberkahan yang lahir dari niat yang baik. Barang siapa menjaga amanah dengan penuh keikhlasan, maka hidupnya akan dipenuhi pelajaran yang mendewasakan. Barang siapa berjalan di jalan kebaikan dengan kesabaran, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu kemudahan yang sebelumnya tidak pernah disangka. Barang siapa menjadikan dirinya sebagai penolong bagi sesama, maka pertolongan akan datang kepadanya dari arah yang tidak pernah ia perkirakan. Keberkahan yang sejati bukanlah ketika engkau memiliki segala yang diinginkan. Keberkahan yang sejati adalah ketika apa yang engkau miliki terasa cukup, membawa ketenangan dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Terkadang keberkahan hadir dalam bentuk kesehatan ketika orang lain sedang diuji sakit. Terkadang keberkahan hadir dalam bentuk jalan keluar ketika semua pintu tampak tertutup. Terkadang keberkahan hadir dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang baik yang menguatkan langkahmu. Dan terkadang keberkahan hadir dalam bentuk perlindungan dari keburukan yang bahkan tidak pernah engkau ketahui keberadaannya. Karena itu, janganlah hanya mencari hasil yang besar, carilah hati yang mampu mensyukuri setiap karunia. Jangan hanya mencari keajaiban,
carilah kebijaksanaan untuk memahami makna di balik setiap kejadian. Wahai manusia, ada saat-saat dalam kehidupan ketika seseorang merasa berada di titik paling rendah, merasa tidak ada yang memahami dirinya, merasa seluruh harapan telah menjauh. Namun ketahuilah, pada saat itulah seringkali pertolongan datang dengan cara yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Satu pintu tertutup, lalu terbuka 10 pintu lainnya. Satu harapan hilang, lalu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Satu kesulitan datang, lalu menjadi sebab lahirnya kekuatan yang sebelumnya tidak pernah dimiliki. Maka, janganlah berputus asa, janganlah menyerah pada keadaan, sebab selama masih ada kebaikan dalam hati, masih ada harapan yang dapat tumbuh. Dan selama masih ada harapan, masih ada jalan yang dapat ditempuh. Wahai manusia, jadikanlah Syakal Al-Arsy sebagai pengingat bahwa keberkahan terbesar bukanlah apa yang berada di tangan kalian, melainkan apa yang tumbuh di dalam hatimu. Karena hati yang dipenuhi rasa syukur akan melihat nikmat dimanapun ia berada. Hati yang dipenuhi kasih sayang akan menemukan sahabat dalam setiap perjalanan. Dan hati yang dipenuhi keyakinan akan tetap teguh meskipun badai datang silih berganti. Semoga setiap kesulitan yang kalian hadapi berubah menjadi jalan menuju kematangan dan kebijaksanaan. Dan semoga hidup kalian dipenuhi keberkahan yang membawa manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi seluruh manusia di sekitar kalian. Jadi, peganglah Syakal Al-Arsy di dalam kehidupan kalian. Dan perlu kalian ingat, siapapun yang memegang Syakal Al-Arsy akan dilindungi oleh para malaikat utusan dari langit dan juga dari diriku. Baik manusia, mungkin pertemuan ini cukup sampai di sini. Sebarkan Syakal Al-Arsy untuk mereka yang membutuhkan, agar mereka selamat dari guncangan dunia di zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke sedulur, mungkin teman-teman sudah mendengarkan langsung ya Mas Taufik. Benar. Mengenai beliau menyampaikan perihal amanah Syakal Al-Arsy. Jadi monggo sedulur, bagi teman-teman yang memang terketuk hatinya untuk mengamanahkan suatu pusaka yaitu Syakal Al-Arsy, monggo bisa hubungi nomor admin G, atau mungkin nomornya Mas Blendos juga. Dimaharkan berapa ya Mas Taufik? 3 juta. 3 juta, monggo lur.
Teman-teman Alhamdulillah kami sudah. berdua juga sudah ya Mas. Iya. Kalian sudah mendengar langsung dari tadi beliau malaikat utusan namanya siapa tadi lupa saya. Lupa, saya juga lupa. Sudah menyampaikan banyak bahwasanya siapapun yang memegang syakal al-arsy akan langsung dilindungi oleh para utusan dari langit. Jadi mungkin siapapun yang memegang syakal itu mereka akan diperhatikan langsung loh. Betapa luar biasanya ya Mas Topik. Dengan kita yang manusia biasa seperti ini lur, diamanahkan suatu pusaka yang sangat luar biasa. Bukan kita bergantung pada pusaka itu, tapi pada pembelajarannya. Benar. Jika memang kita niatnya belajar untuk suatu kebaikan, saya yakin lur, manfaat itu insya Allah akan datang tanpa kita sangka-sangka. Walaupun mungkin tidak tahu datangnya kapan lur, tapi dari saya pribadi, jujur ini dari hidup saya. Setelah apa yang saya maharkan mengenai kisah yang sudah kita lewati Mas Topik, Benar. karena kita juga memaharkan seluruh itu, alhamdulillah suatu perubahan itu ada di dalam diri kita lur, di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan sekitar kita. Benar, bahkan di dalam lingkup yang kita tidak tahu orang itu siapa, alhamdulillah ada manfaat lur, ada pertolongan walaupun itu dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Jadi monggo sedulur, monggo, ini demi kebaikan kalian semua, bukan buat saya Mas Topik. Benar. Untuk semuanya. Saya memaharkan juga karena saya juga ya jujur dalam hati penasaran ya Mas Topik, apa benar, tapi ternyata benar lur. Bahkan saya juga sampai ya boleh apa tidak saya nggak tahu, kadang-kadang ngutang 1 juta kan untuk itu lur. Kurang sih. Ya iya. Dan itu pun saya bukan untuk diri saya sendiri juga, tapi untuk saudara saya juga gitu loh, agar kita sama-sama belajar gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi Mas Topik mengenai amanah yang sedang kita hadapi, yaitu suku Kancil. Karena sampai saat ini kita masih ya dihadang-hadang makhluk yang tidak jelas. Yang jelas makhluk itu adalah makhluk suruhan dari makhluk yang sedang melakukan rencana pengambilan madu astana. Jadi seperti itu, nanti kalau misalkan ada pergerakan lagi kita nyalakan lagi Mas Topik. Benar Mas. Dari tadi kita Mas. Apa? apa? Ada kopi. Iya. Ada bekas rokok. Siapa? Berarti ini tapi udah rusak nih. Udah rusak tapi Pik. Apa? Kopi nih. Di bawah siapa Mas? Wah, nggak bener. Allah. Hati-hati. Tapi ini nyaman tempatnya Mas. Pegang dulu, Pik. Punten. Pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
keluarlah api. Allah. Saya meyakini di sini ada makhluknya, Mas Topik. Sini sih. Di mana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya merasakan ada suatu pergerakan di sini. Allah Akbar, siluman ular kecil. Kemana? Hilang. Kecil banget, Mas. Kayak ulet duel. Kepalanya orang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudlah kau makhluk. Allahu Akbar. Allah Akbar. Siapa kau? Kenapa kau memperhatikan kami dari kejauhan? Jeli juga ternyata dirimu, manusia. Atau jangan-jangan tadi siluman ular itu adalah dirimu? Bukan. Lantas siapa? Itu adalah salah satu mata-mata untuk kalian. Oh, agar tidak terlihat. Iya. Tapi sayang sekali, kami mengetahui terlebih dahulu. Lantas, jika setelah dirimu mengetahui, apa yang akan kalian lakukan? Bukankah nyali kalian langsung ciut? Ciut apa? Ciut. Pergilah. Jika kalian memang takut dengan kami di sini, Tidak. kenapa dirimu tersenyum? Ya kenapa? Saya pengen tersenyum nggak boleh. Lawang kamu melakukan sesuatu hal aja bebas, Bok. Sama saja dengan Tapi kita. senyumanmu itu hina Mempesona. buat kami. Oh, kira senyum mempesona. Sampai kamu terpaku. Nyala kau dari bumi manusia. Kafaya insop. Kenapa? Kenapa langsung sakit tanganmu? Apa yang kau lakukan? Sudahlah, jika tidak ada kepentingan dengan kami, kau keluarlah. Tentu saja. Bismillah. Kafaya insop. Hati-hati, Mas Topik. Sepertinya mereka tidak ada hentinya untuk mengawasi kita ini loh. Hati-hati, Mas. Bismillah. Saya mulai merasakan ada sesuatu hal yang apa ya namanya ya? Benteng atau apa ini, Mas? Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa gendong tangan, Tuan? Diriku sendiri. Iya, sendirian. Kenapa? Kenapa tangan jenengan itu seperti kayak lagi menuntun sesuatu? Diriku memang belum menikah. Kenapa ketawa? Siapa kalian? Perkenalkan, Tuan. Madep sini. Taufik. Dan raga yang jenengan pinjam namanya Mas Arya Suseno. Udut. Diriku melihat dari kejauhan kalian sedang bolak-balik di tempat ini. Iya, Tuan. Karena kami sedang menjalankan tugas di sini. Menjalankan tugas. Iya. Jenengan siapa? Apa? Oh, mana ini mau kamu? Ini suaranya nih.
Ya Allah, jebule orang baru Lur. Ya Allah, kamu nggak bisa lihat. Ngomong ya Allah, mohon maaf. Mohon maaf Tuan. Ada apa menemui kami? Mungkin ada yang mau disampaikan. Diriku adalah salah satu pemimpin yang ada di sini. Pemimpin. Benar. Pemimpin. Pemimpin dari mana Tuan? Jauh sampai ke sini. Ya. Allah Akbar. Kenapa mukamu ada dua? Transparan apa namanya? Ini sebelah sini Tuan. Ternyata kau manusia yang sangat unik. Jangan unik. Kenapa? Kepalamu ada 3. Astagfirullahaladzim. 1 Tuan nih. Namun yang saya lihat itu ada 3. 1, 2. Ini yang asli. Ya. Jangan diremeg. Apa yang sedang kalian cari? Kami sedang menjalankan amanah Tuan, di mana ada salah satu kerajaan atau suku Kancil yang meminta tolong kepada kami. Apa jenengan tahu suku Kancil? Tidak tahu. Tidak tahu. Lantas jenengan menemui kami untuk apa? Penasaran? Ya, ingin mengetahui siapa kalian. Saya tinggal juga lihat. Astagfirullah. Mohon maaf, saya nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak. Aku takut salah Tuan. Mohon maaf, saya tadi sedikit tersenyum karena jenengan melihat saya 3. Memang kenyataannya kepalamu 3. Ya, cuman 1 ini. Ada apa Tuan menemui kami? Tolong disampaikan. Tidak ada apa-apa. Lantas? Saya hanya melihat gerak-gerik kalian seperti sangat mencurigakan. Oh, Jika memang kau tidak merusak alam ini, diriku izinkan. baik. Alhamdulillah kami tidak Tapi, merusak. Jika kalian merusak, kalian akan berhadapan denganku. Oh. Penjaga di sini luar biasa sekali. Apakah sudah? Kenapa kau tertawa? Ya Allah, mohon maaf Tuan. Tadi saya sempat mengatakan, apakah jenengan melihat saya sudah jelas? Sudah. Tentu. Satu. Ya, sudahlah. Silakan kau lanjutkan. Ingat, jangan merusak alam ini. Oh siap, tentu saja Tuan. Aduh, kabur. Udah pamit. Allah. Gimana? Itu tadi sosok belerang Mas. Lihat saya katanya kepalanya 3. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang kita telusuri Mas. Ya pastinya kan makhluk-makhluk di sini kan mereka memiliki kedudukan masing-masing. Pastinya. Cuman mencurigai apa gerak-gerik kita gitu. Mondar-mandir di sini gitu. Berarti kita lanjut aja ya. Ayo. Ini tak matiin dulu ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kau makhluk. Allah Akbar. Siapa kau? Karti. Kenapa dirimu bisa melihatku? Tentu saja. Tentu saja kami bisa melihatmu. Kurang ajar. Kau telah menggangguku. Dirimu telah masuk ke dalam wilayahku. Berarti ini wilayahmu. Ya. Mohon maaf jika kami salah masuk. Tapi kami hanya mengikuti langkah kaki kami saja. Karena jalan yang bisa kita lalui itu lewat sini. Masih banyak jalan lain manusia. Iya. Apa tujuan kalian? Tujuan kami. Ya. Bolehkah kita berbicara sambil duduk bagaimana? Oh boleh. Sepertinya dirimu bukanlah seorang yang sembarangan. Ya tentu saja. Makanya duduk dulu, duduk.
Gini, Apa? saya itu lagi mencari apa namanya? Kok kamu kira-kira bisa membantu saya apa tidak? Kalau nanti kamu bisa membantu saya akan saya kasih hadiah. Jika itu perbuatan baik, baiklah. Tapi kalau buruk saya tidak mau. Tidak, justru kan kami di sini mau menupas kejahatan. Oh, Jadi begini, saya itu lagi mencari makhluk yang sedang membuat huru-hara di hutan ini. makhluk. Siapa itu? Ya itu dia yang sampai sekarang kita belum mendapat informasi itu. Makanya kebetulan saya lewat sini, saya melihatmu. Saya minta bantuan sama kamu. Karena kamu kan pasti kan tahu nih, kamu kan penjaga wilayah ini. Kamu carikan siapa pelakunya. Karena kalau tidak dibasmi, nanti tempatmu ini akan diambil alih. Sebentar. Ini yang bikin huru-hara itu seperti apa maksudnya? Makhluknya Ya, sama kayak panjenengan juga. Ada yang dari golongan kayak panjenengan, ada terus ada yang kecil juga. Kecil sekali. Makanya saya itu bukankah yang kecil itu dari bangsa kancil? iya, namun ada lagi dari bangsa yang lain, yaitu yang sedang melakukan suatu kejahatan. Memusuhi. Iya, makanya saya meminta tolong padamu, nanti kalau kamu mau saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya Ya, ini emas. baik. Ini wilayahmu luas berarti. Luas sekali. Berarti pastikan kamu punya pasukan. Banyak. Nanti kamu kerahkan pasukanmu untuk mencari informasi siapa pelakunya. Lah nanti kalau kamu sudah mendapatkannya, kamu kabari saya. Baik. Nanti kalau kamu sudah berhasil, siapa pelakunya, nanti saya akan kasih lagi. Dirimu tinggal jika ingin memanggilku, panggillah yang keras 3 kali. Karti. Karte. Iya. 3 kali ya. Diriku akan hadir. Baik. Sekarang apa bagaimana? Ya, Ya sudah, silakan. ya. Diriku akan menemui pasukanku untuk mencarinya ya. Oke, siap. Keluar dulu. Apanya? Dari raga saudara saya. Oh iya. Allah Akbar. Cuacanya udah mulai dingin, Mas Topik. Iya kok. Ini apa lagi? Itu tadi tempat mengelabui. Ternyata tadi sosok tadi itu makhluk yang menjaga tempat ini. Hidungmu langsung merah tuh. Ih, Tadi saya mengelabui. Itu tadi apa itu? nggak tahu. Tai hewan mas, gede banget. Dipegang apa, Pak? Enggak pakai ini tadi kok. Ih, Saya utus saja untuk mencari informasi yang sedang kita hadapi. Itu. Baik mas. Nah, Ini berhubung ini sudah makin sore, kita istirahat dulu. Nanti malam kita bergerak lagi. ya. Dan satu hal lagi lur. Mungkin yang baru nonton ini telat ya mas. Ya, Jangan lupa untuk meminang Syakal Al-Arsy. betul. Tadi salah satu malaikat juga sudah menyampaikan akan menjaga siapapun yang memegangnya. Alhamdulillah saya sudah. Tinggal kalian yang belum. Monggo lah, Lur. Kita sama-sama untuk membantu orang yang membutuhkan. Benar. Oke,